ya untuk membeli produk-produk dari Bangkok yang jelas tidak memiliki izin edar Badan POM Pak, gitu. Terus kenapa dokter jadi ditersangkakan? Kan lucu ya Pak ya hukum Indonesia, gitu. Sedih gak sih ketika dianggap malah justiper? Sebenarnya sedih ya, karena saya pribadi bukanlah seorang justiper. Karena di Bangkok izinnya lebih mudah. Kamu bisa justip, bukan sembarang justip. Justip kita amanah. Hai guys, ketemu lagi dengan Doktif, dokter detektif. Kali ini Doktif nggak ada yang direview guys ya. Tapi kayaknya Doktif harus buat videonya. Untuk apa? Aduh kasihan Doktif ngeliat pada DM semua follower-followernya Doktif yang sayang sama Doktif, militannya Doktif, yang dituduh jadi buzzer-buzzernya Doktif, pada ketakutan, dipikirnya Doktif ditahan kek, atau depresi kek, atau stres kek, atau takut kek, panik kek, bla 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 gitu ya. Jadi kalian nggak usah khawatir ya, Doktif tetap jaga sayang, Doktif tetap jaga. Terus juga ada nanti sale tanggal 20-21 semua brand deh yang sudah Doktif approve bakalan Doktif ambiarin ya. Tapi di sini Doktif mau tanya sama gerombolan sirkus ya. Sebenarnya kenapa sih kok kalian barengan bisa ke Medan? Kurang lebih 10 harian yang lalu ngomongin apa sih di Medan? Atau mau nyiram? Tau bahasa nyiram? Nyiram polisi. Kan Empok Lela nggak bisa disogok ya Pak Kapolres Medan. Doti mau tanya, kan Pak Kapolres Medan jujur, tegak lurus, nggak akan mungkin Kapolres Medan mau disogok. Yakin deh Doktif, yang namanya Bapak Kapolres Medan orangnya jujur, mau melihat fakta dan data di lapangan gitu. Tapi kalau anak buahnya gimana Bapak? Bapak yakin anak buahnya Bapak nggak terima siraman duit dari gerombolan sirkus Pak? Doktif nanya loh Pak, Doktif nggak nuduh gitu kan. Soalnya Bapak Kepolisian Republik Indonesia ini kan sudah dibilangin sama Pak Listio harus jujur, harus ngebelain masyarakat. Kalau Doktif mah kagak nyiram-nyiram Pak, Doktif mah lempeng-lempeng aja karena jelas salah Pak. Nih Doktif bacain ya Pak, Doktif bacain untuk Pak Kapolres Medan. Nih ada nih Pak, surat penindakan Pak, bukti ada 126 pieces kosmetik Pak dalam berbagai macam jenis gitu, atas nama pemiliknya nih Pak, pemiliknya atas nama Andreas Henry Situngkir Bapak gitu. Terminal kedatangan internasional Bandara Kuala Namu Pak dari Bangkok gitu. Jadi di sini ada pemeriksaan, pencegahan dan penyegelan Pak. Barang lartas yang diimpor tanpa izin dari instansi terkait. Tuh kan ketahuan. Berarti emang beneran justiper Pak. Doktif kagak fitnah, bukan pencemaran nama baik. Kan tahu tuh yang namanya pencemaran nama baik nggak akan bisa dikenakan kalau unsurnya itu fakta Pak, dan untuk melindungi masyarakat. Jadi yang Doktif lakukan itu supaya masyarakat nggak tertipu ya, untuk membeli produk-produk dari Bangkok yang jelas tidak memiliki izin edar Badan POM Pak, gitu. Terus kenapa Doktif jadi ditersangkakan? Kan lucu ya Pak ya hukum Indonesia, gitu. Tapi Doktif yakin Bapak Kapolres Medan nggak bakalan berani macem-macem ya, pasti akan berpihak ke masyarakat ya. Oke ya Pak ya. Terus juga Bapak Kapolda Sumatera Utara, Pak tolong dipantau Pak, ini udah jadi masalah nasional Pak, bahkan bisa internasional loh Pak. Ini dipertaruhkan, kredibilitas kepolisian negara Republik Indonesia dipertaruhkan Pak, gitu. Berpihak ke yang benar atau berpihak kepada konglomerasi mafia skincare Indonesia tuh, yang owner-owner skincare nakal, tukang flexing. Berpihaknya kemana? Ke mereka atau ke masyarakat yang harus dilindungi. Oke? Ya udah gitu dulu ya guys ya. Semua buktinya ada di sini guys. Jadi Doktif nggak takut ya, nggak takut, terus maju, terus pantang mundur membela yang bener, bukan membela owner-owner skincare tukang flexing yang nakal ya. Oke ya guys ya. Salam cerdas bareng Doktif, dokter detektif. Bye. Dokter Andreas laporin Doktif karena disebut justiper gitu atau apa guys? Oh,
Padahal fakta terang benderang loh. Saya saksi pernah lihat Andreas live band Justiper. Begitulah. Kok bisa sih dok? Janggal banget. Geng sana pada suka amnesia dok. Nggak tahu. Masyarakat yang mana dok? Saya masyarakat kak. Saya juga. Dia Mumika. Masyarakat yang waras dan mau berterima kasih. Andreas Situngkir, contoh laki-laki yang walaupun salah dan udah ada bukti yang jelas dan sangat terang tetap nggak akan ngaku. Iya, para mafia nggak peduli tentang itu, mereka hanya peduli tentang menang atau kalah. Dok, kok SS dan Vanda sama nggak jadi tersangka? Langsung di tag nih para instansi Polda Metro Jaya, Gerindra, DPR RI, Resmo Polda Metro Jaya. Kapan SS sudah ngaku lo? Mampus tuh. Duitnya banyak, kan duitnya kenceng. Iya ya, jangan-jangan mereka bla 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 bla. Mbak Niki cepat banget ya, pusing dah. Doktif harus tetap semangat dok demi masyarakat Indonesia dan tetap ya rasa sakit hati kami selalu berdoa dengan dokter. Fitri juga ke Medan waktu ada panggilan LP di Jaksel. Ups. Wow, patut diselidiki dok. Gak heran kalau polisi di Medan dok. Aku orang Medan, orang yang udah jadi tersangka pun bisa dibatalkan karena uang. Harus ada uang dulu baru jalan. Baju sopirnya kapan dipakai mbok? Bentar lagi cari ukuran yang pas untuk para marga satwa. Tim SS yang pakai temannya si Botia. Ini kita misalnya, kenapa banyak banget yang nggak suka sama Doktif ya? Minimal bukan buzzer, minimal berani ngelawan kebatilan. Kalau nggak gini nggak bakalan paham. Tidak lama lagi pakai baju sop itu kan banyak sekali yang nggak suka sama Doktif ya. Semua laporan Doktif nggak ada yang diproses sama polisi. Diproses cuman nggak digoreng kayak bumbu sebelah, kubus sebelah. Kalau pakai jalur amplop akan didahulukan. Kalau jalur biasa cuman lapor biasa dibiarin dulu sampai yang punya amplop didahulukan. Kasihan Doktif kita dicuekin. Kapan lah bagus negara ini ya. Jadi kredibilitasnya tadi seperti yang diomongin sama Doktif ya, kredibilitas polisi sekarang yang dipertaruhkan ya. Dia itu apakah memihak sama orang yang baik, yang mau memperjuangkan rakyat, atau terima envelope seperti kata teman-teman di sini nih. Kalau pakai jalur envelope akan didahulukan. Kalau jalur biasa cuman lapor biasa dibiarin dulu sampai yang punya amplop didahulukan. Itu guys. Waduh, Medan kota duit. Kenapa laporan dari kubu mereka jalan, giliran Doktif dan masyarakat kok lama banget? Saya pun jadi curiga kenapa laporan Doktif lama, karena Doktif nggak pakai jalur lampu hijau, bukan jalur jalan tol fulus. Tuh, kenapa laporan Doktif lama? Ya karena pakai jalur lampu hijau, bukan jalur jalan tol atau fulus. Jadi udah dari sini ada paham ya. Aku pun sama mikirnya kenapa lama banget ya. Yakin dok, nggak takut penjolong. Ngapain takut sayang, emang kamu tuh cuman punya mental keropok. Kalau Doktif datangin nangis. Dia bangga jadi tusuk katanya. Sopi menghantui mbok, bisa minta naik nggak bayarannya? Ini jadi ini kan profil mereka ini kayak tertutup ya. Jadi dianggaplah itu sebagai buzzer guys. Ya seperti itulah ya, ternyata uang bisa membeli segalanya ya. Ya semuanya orang butuh uang ya. Jadi kayak gini pun bisa dijadikan untuk menghasilkan pendapatan untuk uang. Oke guys, gitu aja cerita hari ini. Kita bertemu lain waktu dan kesempatan. Bye bye.